Terima kasih sebelumnya. Lanut Abdurrahman Saleh memiliki 2 penerbang, Srikandi, generasi TNI Angkatan Udara. Yang pertama adalah Letnan 2 penerbang Anissa di Skadron Udara 32, sudah menerbangkan Hercules. Dan yang kedua adalah Letda penerbang Mega di Skadron Udara 4, menerbangkan pesawat Kasa. Hai Sobat Mako, apa kabar? Senang sekali rasanya saya, Vivin Citra, bisa hadir kembali menemani Sobat Mako semuanya. Dan saat ini sedikit berbeda karena di belakang saya tepat berjejer pesawat milik TNI Angkatan Udara. Ya, sekarang saya ada di Skadron 32 Lanut Abdurrahman Saleh. Dan kalau bisa dilihat tepat di belakang saya ini adalah pesawat Hercules. Dan yang paling spesial, pilot dari pesawat Hercules ini adalah seorang perempuan, pilot pertama perempuan yang mengendarai atau mengemudikan pesawat Hercules. Saya akan ngobrol dengan sosok beliau. Siapakah beliau? Ikuti saya. Untuk ini depan ini kan sama aja. Kalau untuk engine instrumen, ini kan engine instrumen. Untuk memonitor engine 1, 2, 3, 4. Ini ada 4. Kalau propellernya ada 2, berarti di sini ada 2. Kayak mesin seperti CN, Kasa itu kan propellernya 2. Ini kan ada 4. Jadi di sini kita memonitor 4-4-nya dari atas ke bawah. Untuk yang instrumen sini dan sini kebanyakan sama. Untuk pesan. Terus ini throttle untuk power. Ya. Mungkin lebih berat kali ya. Kita harus bisa mensinkronkan antara ini kan untuk mengatur heading pesawat, kanan kiri atas bawah pakai kontrol kolom ini untuk power. Jadi kita kan ada aturan power sampai sini berapa sih powernya, mau approach berapa sih powernya, mau persiapan landing berapa sih gitu kan. Jadi kita harus mikirnya sinkron gitu, cepat. Nah, Sobat Mako, Citra sudah bersama dengan Letda Anissa ya. Kalau dilihat memang suasananya ini cukup panas ya, karena memang masih suasana Ramadan. Dan mungkin Sobat Mako juga mendengar sayup-sayup suara mengaji karena ini memang masih dalam masih dalam suasana Ramadan. Mbak Anissa, ini kan beda banget ya. Kalau di dalam tadi tuh kayaknya saya rasa tuh panas banget gitu. Dan kalau melihat apa yang digunakan Mbak Anissa, kemudian yang dibawa pesawat yang super besar, ribet nggak sih? Ini malah mempermudah kita untuk jari celana dan baju kan jadi satu ya, kita langsung memakai. Dan ini safety juga. Ini kan jadi untuk lambangnya, pangkatnya itu kan kreketan velcro ya. Jadi bisa dilepas gitu ya? Tidak, jadi dia nggak bakal jadi koba nanti. Kalau misalnya pakai baju celana dan baju pisahan itu kan kita memakai pangkatnya ini ada tempelan, brevetnya, nanti bisa kemungkinan terlepas, nanti menjadi koba di pesawat, malah nggak boleh gitu. Jadi ini memang untuk safety-nya seperti ini. Dan kalau dilihat ya Sobat Mako, pesawat Hercules ini kan pesawat yang sangat besar ya. Dia bisa menampung banyak sekali muatan seperti itu. Kalau melihat posturnya Mbak Anissa ini kan slim gitu ya. Iya. Berat nggak bawa pesawat super gede begini? Iya, kalau ngangkat pesawat ya berat. Kali kan ini kan kalau misalnya mesin dihidupkan, itu kan sudah hidrolik udah masuk, udah dibantu mesin, putaran engine. Jadi mungkin untuk yang lebih ditingkatkan lagi itu kekuatan tangan saya untuk mengoperate-nya seperti kontrol kolom, untuk naik turunkan pesawat, open power, pakai throttle, itu sih yang mungkin harus memerlukan tenaga ekstra. Apa biasanya yang dilakukan? Kalau saya pernah baca gitu ya, pesawat Hercules ini kan memiliki 4 mesin seperti itu. Tadi saya juga sempat pegang, itu kan susah banget untuk mendorong gitu ya. Biasanya Mbak Anissa apa yang dilakukan gitu? Saya push up itu tiap hari. Tiap hari. Lalu pakai apa namanya? Barbell. Ini yang namanya lupa aku, alat yang diremas-remas itu loh. Itu kan membentuk otot juga. Jadi untuk menguatkan itu tadi. Intinya menguatkan otot. Nah, inilah Sobat Mako ya, Kartini masa kini. Jadi postur tubuh, kemudian gender itu tidak mempengaruhi bahwa
perempuan juga bisa melakukan hal yang sama Iya. seperti itu. Kalau kita tahu pilot pesawat, baik itu pesawat tempur atau mungkin pesawat Hercules, memang kan kebanyakan laki-laki gitu ya, Iya, Mbak Anissa. Dan Mbak Anissa ini adalah pilot wanita pertama Hercules, pesawat Hercules. Ini adalah salah satu yang sangat membanggakan gitu ya. Kalau menurut saya sebagai kaum perempuan juga merasa sangat luar biasa. Ini bertepatan juga dengan Hari Kartini. Inilah sosok Kartini masa kini. Suka dukanya menjadi pilot pertama Hercules. Suka duka. Sebenarnya banyak sukanya sih. Dukanya ya karena Hercules itu kan operasionalnya tinggi banget. Sehingga kita tuh sebagai perantau, saya orang Jogja ke Malang, untuk ketemu orang tua itu susah. Oke. Nah, mungkin dukanya kalau misalnya orang tua lagi kangen. Sebenarnya saya kan masih bisa lah berusaha tegar gitu ya. Kalau orang tua kan kayak ibu gitu kan, kalau kangen sebenarnya ini sih bisa menyembunyikan rasa kangennya. Tapi kalau udah kangen banget tuh kadang sampai nangis gitu kan, saya ya itu bingungnya di situ kan gimana. Berarti lebih ke perasaan bersama keluarga, waktu yang hilang begitu kali ya. Iya, kalau masalah di sininya itu saya bisa lah menghandle perasaan diri, fisik. Baik. Karena kan sebelumnya saya juga udah di pendidikan sebelumnya di AAU, sudah diajari gimana cara mandiri, membentuk fisik. Gitu, jadi di sini saya tinggal menyesuaikan diri aja sama kondisi pada saat pendidikan di Jogja. Di sini diaplikasikan gitu kan. Tapi untuk ya masalah orang tua kangen itu saya masih ini. Tapi orang tua mendukung ketika menjadi pilot Hercules wanita gitu. Awalnya orang tua saya kan tidak pernah naik pesawat. Dulu sebelum saya masuk Taruna, itu ibu saya bilang nggak boleh naik pesawat, kalau pergi ya naik mobil aja gitu. Terus pada saat saya bilang, Bu, saya disuruh tes penerbang gitu, boleh nggak kalau nggak ikut gitu. Wajib, Bu, semua lulusan AAU semuanya wajib ikut tes penerbang gitu kan. Terus ya udah, Bu, kalau yang terbaiknya bagaimana nanti biar hasilnya yang menjawab gitu kan. Terus dan terjawab hasilnya dan ternyata saya masuk. Terus ibu saya bingung kan, bisa nggak digagalin gitu. Habis itu saya ngasih pengertian ke ibu saya, karena saya harus profesional dalam, kan sudah kontrak dengan TNI, jadi saya mengikuti apa yang sudah diprosedurkan. Lalu saya bilang, Bu, mungkin ini sudah jalan saya gitu. Kalau ibu tidak merestui, nanti takutnya saya terjadi apa-apa nanti pada saat kedinasan gitu kan. Terus ibu saya, oh iya, daripada kamu sesuatu ya kayak terbebani, ya udah ibu doain aja yang terbaik gitu, baru dapat restu gitu. Oke, dan akhirnya dari restu orang tua inilah gitu ya, sampai akhirnya menjadi pilot wanita pertama pesawat Hercules. Nah, kalau boleh tahu untuk menjadi syarat seorang pilot gitu ya, kan tadi sempat Mbak Anissa bilang bahwa semua lulusan harus mengikuti sekolah penerbang, tes sekolah penerbang, sampai akhirnya dinyatakan lulus. Sebenarnya syarat untuk menjadi pilot pesawat Hercules itu apa sih, Mbak Anissa? Pesawat Hercules aja nih, nggak keseluruhan. Boleh keseluruhan. Untuk awalnya pada saat tes itu kita ada samapta, tes kesehatan 1, kesehatan 2. Jadi ini tuh yang terpenting kesehatan. Kesehatan itu sampai 2 kali karena kan kita nggak terbiasa ya, orang kan ininya di bawah, maksudnya manusia kan kodratnya di bawah, sedangkan kita menerbangkan pesawat dan kita banyak hidupnya di atas gitu ya. Jadi kesehatan itu nomor 1, lalu jasmani, lalu inteleknya, akademiknya. Itu aja sih untuk dan ini wawancara, habis itu wawancara. Kalau dibilang bangga, pasti bangga dong ya, karena tidak semua perempuan bisa menjadi pilot gitu ya. Apalagi kan kalau laki-laki mungkin sudah biasa, tapi kalau perempuan 1 dibanding 1000 seperti itu. Ada rasa beban nggak sih jadi Mbak Anissa gitu? Misalnya kayak, aduh
ini pesawat Hercules gitu ya, dan saya adalah perempuan gitu. Ada beban nggak sih? Sebenarnya saya pikirannya gini. Jadi saya tuh sama Allah udah diarahkan ke sini gitu. Jadi saya sampai sini berarti saya mampu untuk menjalani semua ini. Jadi saya percaya itu aja. Berarti seberat apapun mengoperet pesawat, seberat apapun tugas-tugas yang ada di skadron sini, saya pasti bisa karena Allah sudah menunjukkan saya untuk di sini gitu. Jadi itu yang aku pegang sih. Kalau misalnya saya merasa nggak kuat gitu kan, biasanya kan di kamar, aduh capek banget gitu kan. Habis itu saya ingat, oh saya kan nggak pernah minta di sini, tapi Allah sudah ya mengarahkan ke sini. Nggak semua wanita bisa berada di posisi Mbak Anissa. Jadi ini satu kebanggaan yang sangat luar biasa ya. Baik, tapi saya pernah baca gitu ya bahwa Mbak Anissa ini ternyata fobia ketinggian. Iya betul. Seperti itu. Terus pengalaman yang tidak bisa dilupakan gitu ya selama menjadi pilot, kan karena takut ketinggian itu kan juga kadang bikin orang jadi takut untuk melakukan sesuatu. Tapi Mbak Anissa lawan rasa takut itu jadi pilot gitu. Pengalaman yang tidak terlupakan. Untuk fobia, jadi saya sebelum masuk ke sekolah penerbang itu saya udah bilang ke yang mau wawancarai saya pas ke psikiater ya kan, itu nanya apakah punya fobia? Iya, saya punya fobia ketinggian. Terus abis itu, lah kok kamu bisa terjun 7 kali? Kan sebelumnya saya di AAU udah melaksanakan terjun payung. Iya, itu karena saya terpaksa. Karena kalau saya tidak terjun, nanti saya nggak lulus AAU gitu kan. Lah berarti kamu kalau dipaksa bisa gitu. Terus ya udah saya masuk. Terus pertama kali terbang menggunakan Grok untuk pengenalan aja kan, yang mengoperet instrukturnya. Saya cuma naik duduk aja, terus ditanya takut ketinggian nggak gitu kan doktrin ya, bilang siap tidak gitu. Padahal udah gemeter ya. Ya di situ kaki saya udah kaku lurus gitu kan, nggak bisa nekuk pokoknya. Keringatnya udah sejagung-jagung itu, keringat dingin gitu kan. Habis itu kamu kenapa kok kaku gitu kan? Siap takut nggak? Siap tidak? Terus diajak ini manuver aerobatik kan. Udah saya tahan cuma diem gitu. Tapi sebenarnya baru take off aja udah ngeri banget lihat bawah. Rasanya kan pikirannya kalau ini rasanya jatuh gitu kan. Terus itu sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu ternyata itu saya kan menganalisa, kayaknya ini dari pikiran saya deh. Kan saya udah masuk, nggak mungkin kan saya keluar lagi. Ya udah saya dari situ mencoba merubah pola pikir. Jadi saya harus bisa mengendalikan rasa takut saya gitu. Dengan cara ya udah mulai biasakan gitu kan. Nggak bakal takut, ini tuh mesin, kita yang ngendaliin. Kalau kita bisa pasti nggak bakal jatuh gitu kan. Habis itu gimana caranya bisa? Ya dengan belajar, kita mengetahui sistem-sistem pesawatnya. Jadi kita kalau misalnya terjadi emergency bisa merecovernya sehingga kita tidak jatuh. Jadi saya memberi semangat diri gitu kan, belajar biar nggak jatuh. Jadi memang manage untuk pikiran itu penting banget gitu ya. Saya nggak kebayang bisa bacaku jika saya di posisinya Mbak Anissa, udah pingsan saya di atas mungkin seperti itu ya. Baik Mbak Anissa, mungkin ini yang terakhir ya sebelum nanti kita akhiri obrolan kita. Untuk menjadi seorang Letda Anissa, mungkin setiap orang susah karena setiap orang pasti akan jadi dirinya sendiri. Tapi ada nggak sih tips gitu ya untuk Kartini-Kartini yang ada di luar sana gitu ya, ketika menginginkan sesuatu, banyak sekali yang bisa kita ambil dari Letda Anissa. Tapi tips dari Letda Anissa seperti apa sih? Pesan untuk rekan-rekan Kartini yang ada di luar sana, kita sebagai wanita jangan merasa lemah atau rendah diri dibandingkan laki-laki, karena mungkin kita memang diciptakan dalam fisik memang lebih lemah daripada lelaki. Tapi untuk mentalitas dan hati kita diciptakan sama, sehingga itu semua tergantung dengan mental kita. Jadi di sini saya berpesan, kita sebagai wanita jangan manja,
tetap bekerja keras. Kalau ada cita-cita, kita harus berusaha, berdoa dengan semaksimal mungkin, pasti kita bisa. Jangan hiraukan dengan fisik kita yang memang lebih lemah daripada laki-laki. Baik, kalau gitu terima kasih banyak, sukses terus buat Leda Anissa, dan semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai seperti itu ya. Dan Sobat Mako, sebentar lagi saya akan ngobrol dengan satu pilot perempuan. Jadi memang di Lanut Abdurrahman Saleh ini memiliki dua Srikandi yang hebat ya. Ada Leda Anissa dan sebentar lagi saya akan ngobrol dengan Leda Mega. Jadi beliau ini adalah pilot dari pesawat kasa. Seperti apa obrolan saya? Ya, sebentar lagi. Wing 2 Lanut Abdurrahman Saleh saat ini telah memiliki dua Srikandi muda yang mengawaki pesawat C-130 Hercules dan Kasa 212. Untuk penerbang Hercules saat ini diawaki oleh perempuan yang gagah dan hebat, Letnan 2 Anissa, dan untuk pesawat Kasa saat ini diawaki oleh Letnan 2 penerbang Mega. Sobat Mako, kembali lagi bersama Vivin Citra yang pasti, dan sekarang di samping saya juga ada Kartini Masakini. Beliau ini adalah pilot pesawat Kasa dan asli arek Malang. Bangga sekali. Langsung kita sapa dulu ya. Selamat pagi Mbak Mega. Pagi Mbak. Ini Malang asli ya? Iya, besar di Malang sih. Besar di Malang dari besar di Malang. kecil, Sekolah di Malang juga, sempat sekolah di Malang, seperti itu ya. Iya, Oke. SMP. Mbak Mega, ini jadi pilot pesawat kasa, perempuan pula gitu ya. Bangga nggak sih Mbak? Kalau ditanya bangga, ya pastinya sih, pastinya bangga. Maksudnya nggak semua orang ya bisa dapat kesempatan kayak saya. Benar, setuju. Awal mula terjun sebagai penerbang itu ceritain sih sedikit gitu, kayak apa sih Mbak? Kalau awal mulanya ya dari awal sih emang pengennya yang lulus SMA pengennya langsung ikatan dinas gitu ya Mbak ya. Jadi saya daftar Taruni TNI AU, terus saya ikut pendidikan 4 tahun di situ. Backgroundnya sih saya ini elektro sebenarnya, background pelajarannya 4 tahun itu elektro. Tapi kan kalau Taruna AAU tuh semuanya tes sekolah penerbang ya, dapat kesempatan tes sekolah penerbang. Dan kemudian, nah alhamdulillahnya saya nggak disangka-sangka sih, maksudnya saya bisa dapat gitu, ya? Bisa dapat kesempatan jadi ikut ini sekolah penerbang gitu. Terus ya udah jadi sampai sekarang jadi penerbang deh. Tapi awalnya susah nggak sih untuk, meskipun semua harus mengikuti tes penerbang misalnya gitu, tapi awal-awal mula tuh susah nggak sih itu? Awal mula ya susah sih, soalnya juga dari awal sebenarnya saya juga udah kayak insecure sendiri gitu ya, maksudnya bisa nggak sih aku tuh, soalnya ada juga teman-temanku juga yang emang pengen banget dan dia niat gitu kan, udah belajar segala macam, jadinya mungkin kayaknya nggak mungkin nih gitu. Yaudah ternyata ngikutin tes-tesnya alhamdulillah sih dapat lolos gitu. Ya, malah lolos gitu. Bener-bener. Nah kalau tadi saya sempat ngobrol sama Mbak Anissa gitu ya, ketika keluarga awal mula tidak mendukung seperti itu. Tapi kalau Mbak Mega sendiri dari pihak keluarga sebenarnya kan ini perempuan ya, kadang tuh masih ada rasa was-was, misalnya orang tua aduh terbang ini itu gitu. Tapi kalau dari pihak keluarga Mbak Mega sendiri mendukung keputusan Mbak Mega untuk jadi pilot pesawat kasa ini? Ya kalau dari awal mulanya sih ya pastinya keluarga, khususnya ibu ya, ibu juga pasti ya khawatir gimana gitu, maksudnya kerjanya di atas yang bukan kerjaan orang biasanya gitu kan, pasti ada khawatirnya. Ya sudah, pas udah dapet itu saya minta doa restu aja, ya udah mau gimana, udah takdirnya di sini, doain aja biar lancar gitu. Gitu sih. Jadi dijalanin prosesnya ya. Ini berarti selama jadi pilot pesawat kasa ini sudah berapa jam terbang? Kalau berapa jamnya di Kasa, sekarang saya udah sekitar 170-an ya. Gitu. Apakah memang kayak ada target nggak sih Mbak Mega, misalnya kayak untuk jadi pilot pesawat Kasa itu harus menempuh berapa jam
terbang atau mungkin harus bisa punya teknik apa gitu? Oh, kalau sistemnya di penerbang TNI AU tuh ya apa ya, dari awalnya kan sekolah sekbang itu sekolah penerbang tuh jadi basic kita diajarin pertama kali belajar pesawat gitu, ada pesawat latih dasarnya, ada pesawat latih lanjutnya gitu. Terus setelah lulus dari sekbang di Jogja itu selama 18 bulan baru deh dia teman-temannya dibagi-bagi, maksudnya ada yang penerbang transport, ada yang penerbang tempur, ada yang penerbang heli gitu, helikopter gitu. Nah kebetulan saya sama Anissa dapatnya di penerbang transport ya, dan saya di transport ini angkut ringan, kalau Anissa kan angkut berat gitu. Jadi masing-masing itu ada kualifikasinya. Terus kalau di Skadron 4 sendiri di KASA, kalau masalah kualifikasi dari lulus sekbang tuh harus menempuh transisi dulu, transisi pesawat KASA sekitar 26 jam gitu, baru dia bisa ikut operasional misi keluar gitu. Jadi setelah lulus transisi itu aku ini jadi co-pilot, bisa duduk di kanan. Jadi setelah duduk di kanan itu harus sampai 100 jam duduk di kanan, baru ada kayak program gitu buat bisa jadi co-pilot duduk di kiri gitu. Jadi setelah 100 jam ada program baru bisa duduk kiri gitu. Jadi nggak semudah yang kita bayangin gitu ya, untuk jadi pilot ataupun co-pilot itu juga punya target tertentu ya, harus duduk 100 jam gitu. Aduh, saya nggak ngebayangin ya. Tapi kalau Mbak Mega sendiri nih, selama terbang ya, sudah menempuh lebih dari 100 jam gitu kan, pengalaman yang nggak pernah bisa dilupain? Kalau pengalaman yang nggak pernah dilupain sih sampai saat ini, waktu saya pernah misi ke Tarakan sih, ke Tarakan, tapi pas pulangnya mau ke sini, jadi rute dari Banjarmasin, Banjarmasin ke Bali, direct ke Bali gitu. Nah itu posisinya di aerodrom Banjarmasin emang udah nggak mendukung sih weathernya, jadi selama on roadnya Banjarmasin nih ke Bali kan jauh tuh, itu selama itu di perjalanan nggak ngelihat daratan sama sekali, jadinya kita di dalam awan terus selama perjalanan, terus baru bisa melihat daratan tuh udah sampai di dekat-dekat Madura situlah, baru kelihatan udah situ, berarti selama itu saya udah hujan gitu lah, hujan deras gitu. Ya itu sih yang maksudnya saya sendiri kan sebenarnya panikan ya Mbak ya. Jadinya kalau nggak bisa lihat ground tuh jadi takut. Udah panik duluan ya. Maksudnya nggak ada referensi ini kemana ya, ini kemana gitu. Saya sih gitu. Tapi ini luar biasa banget ya, sosok perempuan tangguh, perempuan Kartini masa kini. Saya sih nggak kebayang ya kalau misalnya harus ada di atas terus nggak lihat kanan kiri kita apa gitu kan, susah ya. Kalau misalnya di daratan sih mau minta tolong gampang, ini kalau di udara agak susah. Oke. Nah kadang suka gini nggak sih Mbak Mega, kalau misalnya Mbak Mega gitu ya, otomatis kan kegiatan sehari-hari itu kan pasti berbeda ya. Biasanya waktu untuk berkumpul dengan keluarga otomatis berkurang seperti itu. Nah, biasanya mensiasati supaya tidak bosan gitu ketika terbang, apa yang dilakukan? Kalau nggak bosan pas terbang apa pas kegiatannya? Kegiatan atau mungkin pas terbang atau selama jadi pilot kan. Kalau tadi sempat ngobrol sama Mbak Anissa, tidak bertemu dengan keluarga itu duka menurut beliau seperti itu kan ya, waktu yang quality time yang dengan keluarga yang diinginkan. Biasanya mensiasatinya akhirnya dengan apa nih kalau Mbak Mega? Kalau saya sih alhamdulillahnya kebetulan orang tua kan dekat ya di Malang ya. Kalau weekend hari Jumat udah selesai ngantor gitu kan, udah penat gitu, kadang pulang ke rumah, pokoknya pulang ke rumah gitu, jadi bisa ketemu orang tua, ibu, bapak gitu. Gitu sih, paling kalau misalkan kalau sehari-harinya penat gitu, ya aku nonton Korea sih sebenarnya. Aku sukanya nonton Korea. Itu memang tapi bener loh itu. Itu kayaknya penat yang ada di diri kita tuh bisa hilang seketika gitu
Jadi emosinya lupa. Udah enggak. Oke, kayaknya kita boleh deh ya kalau nonton bareng seperti Bisa. itu. Baik. Mungkin ini yang terakhir nih, saya akan tanya sama Mbak Mega nih ya, pesan juga untuk jadi seorang pilot perempuan itu tidak mudah gitu ya. Iya. Kalau kita tahu bahwa perbandingannya kan kita kebanyakan kan pasti laki-laki gitu. Oh, iya. Jadi ini ada sosok pilot perempuan sangat luar biasa bagi kami seperti itu. Mewakili kami yang perempuan ya. Pesan untuk Kartini masa kini nih seperti apa dari Mbak Mega? Kalau pesan dari saya sih, mungkin jangan takut akan bayangan diri sendiri sih. Soalnya saya dulu juga berawal dari aku udah insecure duluan, ternyata kalau dijalani sebenarnya kita punya kemampuan lebih dari yang kita pikirin sih sebenarnya. Mungkin jangan takut buat bermimpi sih. Gitu. Oke, baik ya, memang benar jangan pernah takut untuk bermimpi dan jangan lupa kalau nanti stres liatnya Korea aja seperti itu. Baik. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Mbak Mega sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf kita ganggu ya kegiatannya Mbak. Hari ini ada terbang? Tadi pagi Sempat terbang. Baik kalau gitu. Semoga sukses selalu, jaga kondisi kesehatan gitu ya. Semoga ke depan semakin dilancarkan. Iya. Baik. Nah, Sobat Mako, barusan obrolan Citra dengan pilot penerbang pesawat kasa ya. Dan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan acara kami. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Akhirnya saya Pipin Citra pamit undur diri. Sampai jumpa. Saya Komandan Lanut Abdurrahman Saleh mengucapkan selamat Hari Kartini tahun 2021 kepada perempuan-perempuan Indonesia. Saya selaku Komandan Wing 2 Lanut Abdurrahman Saleh mengucapkan selamat Hari Kartini 2021. Jayalah Serikandi Angkatan Udara, wanita hebat Indonesia.